itu ketika dia lahir, kecuali Allah telah menetapkan dia surga atau neraka. Nah maka kemudian para sahabat itu dalam kesan, dalam tanda kutip seakan-akan protes, ya Rasulullah, lima la amal, kalau begitu buat apa kita beramal? Afala nattakil, kenapa udah tidak kita duduk santai saja, karena takdir kita sudah Allah tentukan. Entah itu kita bakal masuk surga dan pasti terjadi, entah kita bakal masuk neraka dan pasti terjadi. Terus kita buat apa beramal? Kalau memang ketika kita lahir telah Allah tentukan. Apa Rasul katakan? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Kami telah memberikan jalan kepada manusia. Allah berikan jalan kepada manusia. Inna hadainahu as-sabila. Kami berikan jalan petunjuk kepadanya. Akan tetapi manusia menghadapi jalan petunjuk ini mereka punya dua pilihan. Imma syakiran, boleh jadi dia mensyukuri nikmat hidayah itu, akhirnya dia mengikuti jalan yang lurus. Wa imma kafura, dan boleh jadi setelah dia mengetahuinya, ternyata dia mengkufuri hidayah itu dan dia tidak mengikuti jalan yang benar. Ini pilihan. Maka itu juga untuk orang-orang yang mengatakan bahwa manusia ini majbur dalam akidah Jabariyah, jadi artinya nggak punya pilihan, udah dipaksa sama Allah harus begini. Ini juga tidak tepat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah katakan kami telah ilhamkan kepada kalian, kami telah masukkan ke dalam hati kalian fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Tapi kemudian setelah Allah memberikan dua pilihan ini, Allah beritahukan konsekuensinya. Untuk orang yang mensucikan diri, orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan. Untuk orang yang mengikuti keburukan, dia tentu akan mendapatkan keburukan. Nah, dalam suatu hadis, suatu hari An-Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat. Ini penting sekali untuk kita fahami ya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Ma minkum", tidaklah ada seorang pun di antara kalian, semua di antara kita, Abu Shanum, ana pribadi, kemudian seluruh pemirsa Madani TV, rekan Dakta FM, semuanya itu ketika dia lahir, kecuali Allah telah menetapkan dia surga atau neraka. Kemudian para sahabat dalam tanda kutip ya, ini memang penting sekali. Jadi setiap ngomong sekarang tanda kutip itu penting ini. Karena keliru ngomong didik, potong, jret, hancur. Tanda kutipnya dipotong. Tanda kutipnya yang dipotong ya, alhamdulillah. Nah maka kemudian para sahabat itu dalam kesan, dalam tanda kutip seakan-akan protes, ya Rasulullah, lima la amal, kalau begitu buat apa kita beramal? Afala nattakil, kenapa udah tidak kita duduk santai saja, karena takdir kita sudah Allah tentukan. Entah itu kita bakal masuk surga dan pasti terjadi, entah kita bakal masuk neraka dan pasti terjadi. Terus kita buat apa beramal? Kalau memang ketika kita lahir telah Allah tentukan. Apa Rasul katakan? Ini penting difahami oleh pemirsa sekalian. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, kata Rasulullah. Karena apa? Setiap orang akan Allah mudahkan untuk meniti jalan takdirnya. Apa artinya? Kalau takdirnya dia surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk meniti amalan-amalan yang menjadikan dia pantas masuk surga. Kalau takdirnya dia neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk meniti jalan yang ending dari jalan itu adalah neraka. Setelah mendengarkan ini, para sahabat semakin semangat ibadah. Karena apa? Mereka ingin memantaskan diri untuk menjadi penghuni surga. Karena mereka mikir, kalau takdirku surga, maka takdirku sekarang harus rajin ibadah. Kalau aku rajin ibadah, maka arah takdirku ke surga. Akhirnya mereka dengan itu semakin semangat untuk beribadah. Nah, maka intinya setiap di antara kita ini hidup dengan apa? Pilihan. Nah, tapi sekarang Al-Akh Abu Shanum ini ngasih sama kita pilihan yang berat. Antara terluka
atau kehilangan. Antum pilih yang mana kira-kira? Ana mau tanya antum dulu. Kira-kira antum pilih yang mana? Hanya bisa memilih. Pilih, harus pilih. Jangan pilih atau ya. Iya. Apa ya? Kalau suruh milih terluka dalam keadaan ngempet gitu kalau bahasa kita ya. Terluka tapi mau kehilangan nggak kuat. Atau wes milih kehilangan biarin lah. Yang penting saya tidak lagi terluka. Pilih yang mana? Terluka kayaknya. Iya. Itu melankolis banget ya, milih terluka ya. Kalau saya milih kehilangan. Gitu saja. Buat apa hidup untuk terluka? Masya Allah. Kalau kehilangan nyawa? Ngawur. Kan kehilangan. Kalau kehilangan dompet ini bahaya, ini mulai kehilangan nyawa ini. Jadi begini. Artinya kita dari awal tadi mengatakan kita ini punya pilihan. Kalau antum bisa punya pilihan kehilangan tapi tidak terluka, kenapa nggak milih kehilangan tapi tidak terluka? Buat apa bertahan untuk terluka? Antum suka dilukain ya? Karena kalau terluka itu dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Iya, kan terluka terus, sakit terus ya. Dosanya diampuni. Mau ya? Ya pokok dosanya diampuni mau. Ini saya mau luruskan. Ada satu kemudian ketika Rasulullah SAW itu mengunjungi salah seorang sahabat dalam keadaan sakit yang mengantarkan dia pada kematian. Itu kemudian sahabat ini mengatakan di hadapan Rasulullah, Allahumma aqibni, ya Allah, hukumlah aku saat ini ya Allah atas dosa-dosaku, supaya nanti setelah meninggal aku sudah selesai dari semua dosa. Nah, seperti antum bilang kan, terus gak apa-apa terluka, yang penting diampuni gitu. Sama seperti sahabat ini, dia mengatakan, gak apa-apa ya Allah, saya sakit banget sekarang, gak apa-apa, yang penting nanti dapat ampunan dan setelah meninggal tidak ada lagi dosa. Apa Rasul katakan? Wallahi la tutiquh, demi Allah kamu tidak akan mampu. Jadi artinya kalau kita minta, ya Allah biarin saya terluka ya Allah, yang penting dosa saya diampuni, gak mampu antum. Nggak akan mampu karena dosa antum terlalu banyak. Waduh. Kalau udah kena kayak gini ya wis lah. Kalah dosa antum, dosa anak. Kita manusia kan. Iya, kullu bani Adam khata'. Nah, selagi itu di zaman sahabat aja udah mungkin udah nggak kuat, Rasulullah tahu itu. Apalagi dalam keadaan yang para sahabat tentu dosanya ya minimalis banget ya. Rasul bilang kamu nggak akan mampu. Kemudian Rasul mengatakan wa idza sa'altumullaha fas'alullaha al-afiyah. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah kebaikan. Jadi kalau minta sama Allah ya ketika dihadapkan dua pilihan antara terluka atau kehilangan, ya milih, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita terluka dan menjadikan kita tidak kehilangan. Tapi yang jadi masalah sekarang, kalaupun kita harus memilih. Nah, pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan kembali spesial malam hari ini ya. Kita undang pemirsa untuk masuk ke line interaktif mulai dari sekarang sudah bisa. Silakan Anda telepon sebanyak-banyaknya karena di edisi setelah off ini kita mau menyapa pemirsa setelah sebelumnya kangen. Nenek Ros ya. Nenek Ros kita tunggu, kemudian bukan ini Ukti Filiana. Ukti Filiana kita tunggu. Kemudian yang dari Taiwan, Zahriyatul Jannah, kemudian Suji Kristal dan semuanya. Monggo silakan masuk. Antum ingetin Allah Abu Shanum nomor interaktifnya. Berapa nomornya? Oh iya, Ustaz. Ini di 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Dan juga pemirsa yang sedang menonton di YouTube boleh menuliskan pertanyaannya Ustaz ya. Boleh. Ini bolehlah, nanti silahkan berpartisipasi sambil kita dengarkan materi dulu Ustaz. Siap. Ya. Jadi pertama yang kita perlu pahami setelah tadi kita sampaikan bahwa hidup ini adalah sesuatu yang penuh dengan pilihan. Antum mau bahagia, mau sengsara, mau kehilangan, mau bertahan, itu kan semua pilihan kita. Ya. Dengan setiap pilihan itu pasti kita dihadapkan pada konsekuensinya masing-masing. Nah sekarang kita masukkan kepada tema rumah tangga. Dan ini mohon maaf ya untuk pemirsa sekalian, ketika kita pasang flyer kajian ini di Facebook, di Instagram itu kemudian komen-komennya itu seakan-akan orang yang ini tema gue banget gitu. Langsung bilang, oh sedang merasakan Ustadz. Ada yang bilang, pernah ngerasain dua-duanya. Ingat, Anda baca nggak? Anda pernah ngerasain dua-duanya Ustadz. Ada yang mengatakan, itu yang sedang saya alami sekarang. Dihadapkan pada pilihan terluka atau, nah maka yang mau kita sampaikan sekarang, kalau kita masukkan ke tema rumah tangga, memang rumah tangga ini kan sesuatu yang cukup unik ya, unik banget.
Kadang-kadang dua orang yang berkumpul bersama, dua-duanya orang baik, itu pun bisa terpisah. Seperti kita sampaikan sebelumnya tentang putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma radhiyallahu taala anha yang menikah dengan Az-Zubair ibnul Awam. Asma wanita baik dan sangat baik. Az-Zubair ibnul Awam laki-laki satu di antara 10 yang Rasul jamin masuk surga. Insyaallah. Tapi kemudian rumah tangganya juga terpisah karena ini pilihan. Karena ini apa? Pilihan. Dan antum tahu siapa yang memilih? Yang memilih Asma binti Abi Bakar. Yang memilih Asma. Untuk kemudian karena dia tidak mampu lagi dalam tanda kutip ya untuk bertahan dalam kesedihan rumah tangga yang begitu besar, maka akhirnya dia ditinggalkan oleh Az-Zubair. Kemudian Asma mendatangi ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Asma dengan seluruh kesedihannya, kalau bahasa anak muda sekarang, curhat sama Abu Bakar. Dia bilang, "Wahai Abu Bakar, aku diceraikan oleh Az-Zubair ibnul Awam. Dalam keadaan tidak ada laki-laki yang aku cintai kecuali dia." Antum bayangin ini ya. Jadi artinya seorang perempuan yang sudah totalitas. Dan bahkan dia mengikrarkan di hadapan Abu Bakar, tidak ada yang aku cintai kecuali dia. Ternyata diceraikan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan perasaan kasih sayangnya kepada putrinya ya, orang antum bisa bayangin gimana orang tua mendengarkan berita anak perempuannya diceraikan oleh suaminya. Dalam kondisi saling mencintai. Dalam kondisi si anak ini betul-betul mencintai suaminya. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Maka Abu Bakar dengan itu seakan-akan tamparan yang berat untuk Abu Bakar ya, seakan-akan ini petir di siang bolong pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, "Isbiri ya Asma, bersabarlah kamu wahai Asma, karena aku mendengar An-Nabi SAW bersabda, siapapun di antara wanita yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dia bersabar dan tidak menikah setelahnya, kecuali Allah akan kumpulkan mereka kembali kelak di surga." Akhirnya Asma dengan pilihannya tadi, dia memilih untuk terluka, untuk kehilangan. Untuk kehilangan, walaupun di dalam kehilangannya itu pun Asma juga merasa terluka. Nah, sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apabila Anda memilih terluka. Nanti berikutnya apabila Anda memilih kehilangan, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan materi, tadi, ya. Mungkin cerita selengkapnya tadi Ustaz ya. Cerita tentang Asma binti Abu Bakar tadi bisa disaksikan secara lengkapnya di podcast juga ini, di The Show juga ini dengan judul Berjuang dengan cinta, berdamai dengan luka. Berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Bisa bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua. Ada bagian 1, bagian 2. Ini sama-sama baper nih. Bagian keduanya ini ya. Tapi yang bagian tentang duanya. Asma ini pada part yang kedua. Part yang kedua saja. Apa judulnya? Berdamai dengan luka. Iya, berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Iya. Kalau nggak kebalik ya. Kebalik. Jadi Yes, nanti siapkan tisu ya. Kita siapkan tisu. Pokoknya sampai delosor gitu saja nanti. Ini baper banget. Baper banget. Nah, sekarang pilihan yang pertama, ketika Anda memilih untuk terluka. Artinya tidak kehilangan. Dia mungkin tidak kehilangan suaminya, dia tidak kehilangan istrinya karena kita bicarakan rumah tangga ya. Atau nanti bisa kita arahkan pada seperti yang antum bilang tadi, pekerjaan mungkin ya. Dalam tekanan pekerjaan yang menjadikan dia terluka, tapi dia butuh dengan pekerjaan itu sehingga dia berusaha bertahan di dalam lukanya gitu. Nah, terutama kalau pekerjaan di sektor ribawi biasanya Ustaz. Aduh, ini kan itu bertahan sekali. Kan luka dia, terluka karena dosa. Tapi dia dapat ini banyak, bayaran banyak sesuatu. Misalnya. Tapi kalau ditinggal nanti dia kehilangan segalanya, mungkin fasilitas, fee, bonus-bonus, Masya Allah. Luar biasa. Nah, begini, berdamai dengan luka, berjuang dengan, ini ada yang baru dari Zahriyatul Jannah, berdamai dengan luka, berjuang untuk bahagia. Wah. Allah, semuanya ketularan antum semua ini kalimatnya. Begini, apabila Anda memilih untuk terluka, artinya Anda tidak kehilangan suami atau seorang laki-laki tidak kehilangan istrinya, tapi kemudian di dalam rumah tangga yang mereka pertahankan itu penuh dengan luka. Contoh, ini berdamai dengan luka
Apa tadi? Berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Bagian yang pertama, kita menceritakan mengenai putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suaminya yang bernama Abul As bin Rabi'. Jadi bagaimana putri Rasulullah ini sangat mencintai suaminya dan suami sangat mencintai putri Rasulullah ini. Kemudian mereka terpisah karena hijrah, ya kan? Putri Rasulullah ikut hijrah ke kota Madinah, sementara Abul As bin Rabi' tetap berada di kota Makkah. Dan Abul As bin Rabi' tidak menikah setelah berpisah dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menikah ketika dia berpisah dari Abul As bin Rabi'. Dia penuh dengan luka rumah tangganya. Dan ketika itu dia memilih bertahan untuk tidak menikah setelahnya karena masih ada husnudzon di dalam diri mereka masing-masing, suatu hari mereka akan kembali bertemu. Dan husnudzon itu yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ingat, bukan waktu yang singkat mereka terluka itu. Mereka terlukanya untuk menahan rindu, untuk kemudian mereka bertahan di dalam perasaan jauh dari orang yang mereka cintai. Itu bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cukup panjang. Tapi dia memilih terluka ini mendatangkan hikmah yang sangat besar. Nah sekarang untuk ibu rumah tangga, untuk para suami yang rumah tangga Anda sekarang Anda ibaratkan penuh dengan duri dibanding bunganya. Sebagaimana kita pernah dengar kajian dari Al-Ustadz Umar Mita, ya, beliau mengatakan orang yang datang dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita itu pilihannya dua. Boleh jadi dia membawa bunga mawar yang sangat indah yang menjadikan kita harus bersyukur, atau boleh jadi orang yang datang dalam kehidupan kita itu membawa duri yang menjadikan kita harus bersabar. Nah, artinya untuk Anda di rumah yang kemudian rumah tangga Anda saat ini itu merasa udah ini rumah tangga rasanya nggak bisa dipertahankan lagi sudah. Saya udah mentok, perasaan udah wis pasrah, mendingan pisah lah, nggak apa-apa biar saya dapat, karena di tempat kita ini kesan kalimat janda itu kan kesannya ada kesan kurang baik, ya. Biarlah saya menahan beban dengan panggilan janda, atau si laki-laki mungkin dengan panggilan duda segala macam begitu, ya. Tapi saya tidak kuat dengan luka ini. Nah, maka untuk Anda yang sedang dalam keadaan seperti itu, jadi udah saya harus saya harus terluka ini, saya harus terluka di rumah tangga ini karena saya tidak ingin rumah tangga ini hancur. Biasanya perempuan. Karena apa? Perempuan itu terkadang dia menahan kasarnya suami, dia menahan beratnya ekonomi di rumah tangga itu karena memperhatikan anak. Daripada anak saya yang kemudian menjadi korban. Atau banyak di antara perempuan yang bertahan di dalam rumah tangga yang menjadikan dia terluka, itu faktor yang menjadikan dia bertahan karena tidak ingin mendatangkan berita buruk untuk orang tua mereka. Saya nggak mau lah kalau orang tua saya dengar. Dan itu ada di sekitar kita ini ada. Jadi seorang anak yang sudah tidak tinggal bersama suaminya, dia udah berjauhan dengan suaminya, putus komunikasi dengan suaminya, dia kemudian rela menutupi semua luka dalam rumah tangga ini. Dia memilih bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan luka itu. Karena apa? Khawatir kalau orang tua saya tahu mereka akan bersedih. Artinya ini orang yang memilih terluka. Nah sekarang untuk Anda yang dalam posisi itu, saya akan sampaikan beberapa hal agar kemudian ketika Anda betul-betul memilih terluka, maka luka itu pun menjadikan Anda bisa menikmatinya. Menikmati luka. Bisa menikmati luka. Yang pertama, hakikat dunia ini, sebagaimana pernah disampaikan oleh guru kami waktu di Lipia dahulu, Allah yarhamu, semoga Allah merahmatinya, beliau sudah meninggal dunia, yaitu Al-Ustadz Jazuli Rihal Amin rahimahullahu ta'ala, beliau dari Sudan. Beliau mengatakan dunia ini tidak akan memberikan kepadamu 100%. Pernah gak antum dengar itu dari ana dulu? Jadi dunia ini tidak akan memberikan kepada kita 100%, gak bisa. Apabila Allah memberikan kesehatan, mungkin Allah mencabut rezeki uang. Apabila Allah memberikan rezeki uang yang berlimpah, mungkin dicabut kesehatan. Mungkin sehat, kaya raya, Allah akan berikan ujian dari
anak keturunan, mungkin dia nggak punya keturunan, iya enggak? Atau dia punya keturunan, dia punya kesehatan, mungkin tidak kaya. Dan senantiasa begitu. Maka Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, saya sering tulis di status saya ini, bahkan saya kemarin sempat nulis status tapi saya nyesel gitu. Akhirnya saya hapus. Kenapa Ustaz nyesel? Saya tulis begini. Dalam bahasa Jawa tapi ya, ini kita translate langsung. Saya tulis begini. Kok pengen ya bisa bikin status curhat sama seperti yang lain gitu. Tapi kok nggak punya bahan untuk curhat. Ini kan bahasa ngenyein ya kalau bahasa Jawa ya. Jadi saya tulis itu, kok pengen ya punya status itu curhat seperti teman yang lain atau nyindir orang lain lewat status, tapi nggak punya bahan. Terus saya tulis apa di bawahnya? Lur, siliono bahanmu gitu. Tolong saya dipinjemin bahannya gitu. Subhanallah, saya lihat ini kalimat gak baik begitu. Akhirnya saya hapus. Nah, maka Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala mengatakan, kullu man talqahu yashku darah. Setiap orang yang kamu temui pasti dia akan mengeluhkan rumahnya. Apa artinya? Setiap orang yang kita temui pasti dia akan mengeluhkan masalahnya. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mereka hidup tanpa masalah. Karena dunia ini darul bala, negeri tempat untuk kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan kami pasti uji kalian. Nah, maka yang pertama yang perlu Anda fahami ketika Anda memilih untuk bertahan dengan macam-macam alasan yang Anda miliki, tapi Anda terluka ketika Anda bertahan, maka yang pertama, itulah hakikat dunia. Tidak ada orang di dunia ini kecuali pasti Allah memberikan ujian kepadanya. Akan tetapi mungkin bentuk ujiannya yang berbeda. Sebagaimana Ya'qub alaihi salam ketika dia kehilangan putra kesayangannya, yaitu Yusuf alaihi salam. Kita terima, alhamdulillah. Kita terima dulu ya, ada telepon masuk. Oh belum. Terputus belum ya, terputus rupanya. Silakan. Ini ada yang keren ini. Itu rumah tangga atau rumah duka, Ustadz? Rumah tangga atau rumah duka? Udah begini. Nabi Ya'qub alaihi salam, dia kehilangan putra kesayangannya, yaitu Yusuf alaihi salam. Ketika ujian semakin bertambah, semakin rindu, ketika luka itu semakin besar, apa kata Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya'qub mengatakan satu kalimat yang tidak mungkin bisa diucapkan kecuali oleh hamba-hamba Allah pilihan. Apa dia mengatakan? Innama, sesungguhnya aku, ashku, hanya mengeluhkan, huzni, innama ashku bathi wa huzni ilallah, kesedihanku dan kegundahgulanaanku, aku hanya keluhkan semua itu kepada Allah. Kemudian Ya'qub mengatakan pula, fasabrun jamil, aku akan bersabar dengan kesabaran yang sangat indah. Nah, sekelas seorang nabi pun dia mendapatkan luka di dalam keluarganya. Nah, maka sudah, apabila Anda bertahan, untuk kemudian bertahan itu mendatangkan luka, ingat Anda tidak sendirian karena Anda sedang di dunia dan dunia ini tempat yang penuh dengan ujian. Yang kedua, ini sesuatu yang insya Allah akan menjadikan Anda semakin kuat untuk bertahan. Tapi bertahannya di dalam luka. Karena pilihannya kan antara terluka atau kehilangan. Ada satu yang insya Allah akan meringankan Anda. Dan subhanallah ketika Facebook kita mulai rame ya. Antum buka nggak messengernya? Iya. Rata-rata curhatan tentang apa? Rumah tangga 90%. 90% curhatan itu tentang, dan rata-rata yang curhat bukan suami. Siapa? Yang istri.
istri. Ada juga sih yang suami. Suami saya kasar. Ustaz bisa nggak saya bertemu Ustaz bersama suami? Macam-macam. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan ya. Nah maka begini, untuk Anda yang saat ini terluka, ini jawaban untuk Anda yang kemudian masuk ke messenger kami dan kemudian tidak dijawab oleh admin kami. Siapa adminnya? Al-Akh Abu Shanum. Jadi sasar di screen di capture ini. Capture ya, kalau perlu potong ini ya. Siapa adminnya? Al-Akh Abu Shanum. Potong jangan tak. Kalau kemudian Ustadz Rifki sombong, nggak balas DM, nggak balas messenger, bukan saya, beliau ini. Jangankan messenger atau DM, saya telepon aja susah. Itu khusus wali lah khusus ya. Wali. Begini, ini akan meringankan Anda yang saat ini Anda sedang dalam keadaan terluka tapi ingin bertahan karena Anda tidak ingin kehilangan. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, fa'asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal di dalam yang engkau benci itu mendatangkan kebaikan yang besar. Nah, sekarang Anda terluka. Boleh jadi dengan sesuatu yang menjadikan Anda benci dengan luka tadi, ternyata boleh jadi di balik semua itu Allah datangkan untuk Anda kebaikan yang besar. Apa kata Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini? Ketika Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Ini perintah Allah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, fa'asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan ketika engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang ma'ruf, dalam keadaan mungkin engkau tidak menyukainya, ada sesuatu yang engkau benci darinya, apa Allah katakan? Boleh jadi dari sesuatu yang engkau benci, Allah akan datangkan kebaikan yang banyak, luar biasa. Masya Allah. Apa tafsir dari Abdullah ibnu Abbas? Abdullah ibnu Abbas memiliki tafsir yang luar biasa untuk ayat ini. Dan ini untuk Anda yang sedang berusaha bertahan di dalam luka. Apa Abdullah bin Abbas mengatakan? Radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, apabila seorang istri bertahan di dalam rumah tangganya dalam keadaan suami yang buruk, suami yang kasar, suami yang tidak baik, tapi dia bertahan, maka Allah akan menggantikan kesabarannya itu dengan anak-anak yang akan menyenangkan pandangan matanya. Ini untuk kalian yang sedang bertahan. Allah akan gantikan sabar atas keburukan istrinya. Maka Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, Allah akan gantikan kesabaranmu itu, wahai para suami, untuk engkau bertahan dalam lukamu, dengan anak-anak yang akan berbakti luar biasa kepadamu. Masya Allah. Ada cerita, diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau menceritakan seorang laki-laki yang memiliki anak yang baiknya luar biasa. Laki-laki punya anak yang anaknya ini apa? Baik. Baiknya itu overdosis. Overload. Baiknya keterlaluan. Jadi api kebangetan gitu. Perlu dikurangi. Oh enggak ya? Jangan. Oh, jangan. Nanti kita bahas ini ya. Jadi jangan pernah kecewa jadi orang baik. Coba saya kemarin nggak jujur sama dia ya. Nah, jangan kecewa. Maka ketika putra dari laki-laki ini yang baiknya luar biasa, dia menikah dengan seorang wanita, sampai istrinya itu merasa heran dengan kebaikannya. Kok ada laki-laki sebaik ini? Kok ada laki-laki sesabar ini? Kok ada laki-laki sesolih dia? Sampai akhirnya si istri ini datang kepada mertuanya. Pak, dia bilang, saya lihat anakmu ini adalah anak yang luar biasa baiknya, anak yang luar biasa sabarnya, anak yang luar biasa solihnya. Maka ceritakan kepadaku apa rahasianya sampai kemudian engkau memiliki anak sebaik itu, agar aku amalkan, agar kelak anakku bisa menjadi seperti anakmu yang baiknya luar biasa. Apa jawaban bapaknya tadi? Hasaltu alaih, aku mendapatkan anak seperti itu ba'da an sabartu ala adha ummihi. Ala adha ummihi ishrina sanatan. Aku mendapatkan anak sebaik itu
setelah aku bersabar atas keburukan ibundanya selama 20 tahun. Insya Allah. Berapa lama dia sabar? 20 tahun. Baru 3 bulan. Gak kuat Ustadz. Ini rumah tangga di ujung tanduk. Pret. 3 bulan. Dulu saya lihat nggak seperti ini ya. Dulu. Ternyata. Anda hidup bukan di zaman dulu, Anda hidup sekarang. Percuma Anda ngomong, dulu gak begitu loh Ustadz. Dulu gak genit loh dia. Udah. Lupain yang dulu. Kerjain yang sekarang. Nah maka ini laki-laki mengatakan apa? Aku mendapatkan anak sesolih dia. Aku mendapatkan anak yang sangat berbakti kepadaku sepertinya. Itu adalah natijah, hasil dari kesabaranku selama 20 tahun atas keburukan ibundanya. Dia bertahan dalam luka. Dia memilih untuk tidak kehilangan rumah tangganya. Tapi dia terluka. Tapi lukanya itu mendatangkan hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Allah memberikan kepadanya anak sebagai ganti atas kesabarannya di dalam luka. Selama berapa? 20 tahun. Poin yang berikutnya, untuk Anda yang memilih untuk terluka tapi tidak kehilangan. Ingat yang pertama tadi, ya ini hakikat dunia sudah. Kullu man talqahu yashku dara. Setiap orang yang kamu temui pasti akan mengeluhkan masalahnya. Yang kedua, kesabaran Anda, bertahannya Anda di dalam luka tidak akan pernah sia-sia. Allah akan berikan ganti yang insya Allah indah pada waktunya. Kapan? Sabar. Kapan? Husnudzon sama Allah. Jangan Anda buru-buru. Kemudian poin yang ketiga, ingat. Setiap dari kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulang, setiap dari kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Antum paham gak kalimat itu? Jadi ketika ada luka, maka ya memang bukan karena Allah zalim kepada kita dengan takdirnya, bukan. Tapi memang kita pantas dapat itu. Kita layak mendapatkan luka itu. Bahkan kalau kita tidak terluka, justru mungkin itu menjadikan Allah tidak adil. Contoh begini. Untuk Anda yang sedang berusaha bertahan di dalam luka ya. Bertahanlah. Okay, ya. Bertahanlah, tapi jangan terluka terus ya. Mudah-mudahan Allah segera ganti keadaan ya. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, dawamul hal minal muhal. Satu keadaan itu terjadi terus-menerus itu mustahil. Artinya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah putar, roda itu senantiasa berputar begitu ya. Nah, maka begini. Saya kasih cerita, misalkan sekarang Anda terluka. Tapi ingat, ayo flashback. Ayo kita kemudian flashback. Di rewind. Kita putar kembali sejarah kehidupan kita. Mungkin luka kita ini, kita yang menggalinya untuk kemudian kita terjatuh dalam kubangan luka itu. Kita sendiri yang menggali. Kita yang menggalinya. Kenapa? Boleh jadi Anda memang di awal salah pilih suami. Maka ketika kemudian suami yang Anda salah memilihnya mendatangkan luka, konsekuensi. Boleh jadi dahulu Anda salah memilih istri. Sehingga kemudian ketika rumah tangga itu mendatangkan luka, tidak boleh Anda kemudian seenaknya udah cerai aja lah. Nggak bisa. Ini konsekuensi yang harus Anda jalani ya. Harus Anda jalani. Karena Anda yang menggali lubang itu, maka Anda yang akan terjerembab ke dalamnya. Mungkin dahulu Anda menikah tanpa restu orang tua. Yang kemudian ridho orang tua itu adalah letak ridhonya Allah. Sehingga ketika rumah tangga Anda paksakan, maka ketika Anda mendapatkan luka dari rumah tangga yang Anda bangun tanpa ridho orang tua, maka ayo kemudian kita jangan senantiasa menyalahkan keadaan saat ini. Tapi kemudian kita berusaha introspeksi. Boleh jadi luka yang Allah munculkan itu untuk mengingatkan kesalahan kita di masa lalu yang kita belum bertaubat darinya. Paham gak? Nah itu jadi ketika Anda memilih terluka, bismillah. Lakukan pilihan Anda dengan elegan. Lakukan pilihan Anda dengan baik. Karena luka yang Anda rasakan saat ini belum tentu buruk. Boleh jadi mendatangkan kebaikan. Sekarang kehilangan. Kehilangan. Bagi yang memilih kehilangan. Antum milih terluka tadi ya? Iya. Seandainya disuruh memilih.
Oh iya, saya juga saya ralat kalimat saya tadi. Seandainya disuruh milih gitu ya, milih kehilangan. Karena saya punya prinsip hidup singkat, jangan hidup dengan orang yang salah. Dalam-dalam. Berarti kalau dalam Sering lihat ya. berarti Ustadz pernah menggali lubang yang tadi ya? Oh enggak, ya? ngawur inti. Oh enggak ya. Sembrono. Mohon maaf pemirsa ini ya, miss saja dari Abu Syanu ya. Saya senantiasa punya prinsip jangan berlama-lama dengan kesalahan yang Anda lakukan. Karena masih banyak kesalahan lain yang perlu Anda coba. Wah. Tadi ada channel TV-nya mbahmu ya. Tolong komen. Tidak pemirsa, serius ya. Kita kembali serius ya. Atau ada pertanyaan dari kolom YouTube? Banyak sekali. Baik, antum baca dulu. Kita baca dari atas nih Ustaz ya. Mana tadi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya nih. Ini agak melenceng dikit, mungkin di luar rumah tangga. Enggak sedikit pun enggak apa-apa. Melenceng jauh pun enggak apa-apa. Jauh enggak apa-apa ya. Oke. Apakah kalau saya terlalu memikirkan tentang kelulusan SBMPTN, saya termasuk orang yang hubud dunya? Saya merasa gelisah dan takut kalau enggak keterima PTN tahun ini. Karena ini tahun terakhir. Ada kesempatan berapa kali ya kalau PTN ya? Kalau nggak lulus ini bisa nyoba lagi itu loh. Jadi udah karena kalau sekarang nggak lulus sudah nggak bisa nyoba lagi udah. Nah begini. Atau jangan-jangan ini ukhti yang kemarin ini komen ketika kita sedang live Ahad pagi ya, yang mengatakan tolong doain supaya saya lulus SNMP. Panjang banget sih apa? SPMB lah. Ya situlah ya, tahun mahasiswa baru lah ya di kampus negeri. Jadi begini. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Karena Allah tidak selalu memberikan apa yang Anda minta, tapi yang pasti Allah memberikan apa yang Anda butuhkan. Jadi jangan senantiasa memaksa keinginan Anda untuk terus terwujud. Karena boleh jadi apabila apa yang Anda inginkan itu terwujud, justru mendatangkan keburukan. Maka kemudian dikatakan di dalam ayat Al-Quran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kamu tidak tahu. Kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Mohon volume televisinya dikecilkan dulu Bapak atau Ibu. Udah kecil sekali Pak. Oh sudah kecil sekali, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Dari Bapak siapa? Di mana? Dari Pak Budi. Ya. Pak Budi. Bapak Budi di mana? Ahlan wa sahlan Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bahasannya. Masya Allah, terima kasih Pak Budi. Ya, tentang rumah tangga ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Saya menarik sekali ada perkataan Ustaz bahwa ketika kita sudah merasa memilih pasangan gitu ya, tidak serta-merta kita ya sudah cerai gitu. Nah, iya betul. Itu bagus sekali dan kebetulan pernah dialami oleh adik saya itu. Ya Allah. Dia bertahan. Seburuk apapun dia punya istri, dia tetap itu adalah istrinya dan dia wajib pendidik gitu. Betul. Nah, saya berpendapat bahwa rezeki, jodoh dan maut adalah sudah ada umurnya masing-masing gitu loh. Jadi ketika mengalami persoalan yang runcing sebuah rumah tangga itu, ya, sesulit apapun si suami ini sudah berusaha mempertahankannya gitu loh Ustaz. Sudah ikhtiar. Namun mungkin sebuah takdir, misalnya ini jodoh mungkin sudah berakhir, tapi dia berusaha untuk terus memaksakan mempertahankan sekuat dan segigih tenaganya gitu loh. Siap. Namun gitu di kemudian hari memang mungkin jadwalnya sudah habis atau umurnya sudah habis. Terjadi juga tuh, Ustaz. Nggak bisa dihindari gitu loh. Karena di sisi lain sang suami sudah melakukan yang terbaik gitu loh. Iya. Baik hal-hal sandang pangan papan maupun pendidikan.
maupun hal-hal lain di luar. Nah, ini yang bagus sekali, artinya dia menerima takdir setelah ikhtiarnya sempurna, bukan kemudian tanpa ikhtiar terus pasrah dengan takdir. Keren. Silakan Pak Budi. Ya, jadi itu sudah dilakukan puluhan tahun bahkan dia bertahan gitu loh. Iya. Dalam situasi rumah tangga yang tidak nyaman. Namun demi anak-anak, demi bahwa dia berpendapat bahwa anak dan istri adalah titipan amanah yang harus disikapi dengan baik, karena suatu saat seorang laki-laki adalah dimintai pertanggungjawabannya pada Allah begitu, maka dia lakukan yang terbaik. Betul. Nah, menurut antum, saya bertanya ini, apakah ini kali ini memang fatal sekali, akhirnya mereka bercerai gitu loh. Iya. Bercerai pun bukan dari si suami yang memulai. Jadi istri yang melakukan langkah, Yang memantik sikap, apinya. memantik. Bahkan dia yang ngajak gitu loh. Masya Ayo, cerai. Allah. Wah, Akhirnya ditantang sudah. udah ya. Iya, laki-laki itu mempertahankan dari situ. 1, 2, 3, 4 setiap hari ditagih. Ayo cerai. Akhirnya tibalah saatnya dia menyepakati perceraian itu gitu. Iya. Bagaimana menurut pandangan antum? Apakah memang ini tanda-tanda Allah bahwa sebenarnya usia jodohnya sudah berakhir sudah lama, ataukah memang ini ya saya awam lah, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Pak Budi. Insya Allah Pak Budi dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi jawabannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab Pak Budi nih ya, dengan pertanyaan yang luar biasa, ini bisa jadi materi khusus ini. Bisa jadi daurah 3 jam ini ya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ukhti tadi ya, yang kemudian memaksakan diri seakan-akan saya harus keterima di SMNPTN apalah itu ya. Sengsarakan. Kembali lagi ke sana. Udahlah itu ya. Itulah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi kepada Anti, yaitu jangan terlalu memaksakan kehendak kita untuk Allah senantiasa mengabulkannya. Ada ucapan, ada athar yang kemudian ini disandarkan athar ini kepada Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Ali mengatakan, apabila Allah mengabulkan doaku, aku bersyukur kepada Allah 1 kali. Dan apabila Allah tidak memberikan apa yang aku minta dalam doa, aku bersyukurnya 10 kali. Masya Allah. Kemudian orang-orang bertanya kan, loh ya Ali, aku bersyukur ketika Allah beri apa yang aku minta, bahkan berkali-kali. Tapi kemudian mengapa engkau justru mensyukuri Allah lebih banyak ketika Allah tidak memberikan apa yang kamu minta? Nah, ini apa jawabannya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, apabila Allah memberi apa yang aku minta, fahada ikhtiyari, itu pilihanku, dan aku belum tentu yakin bahwa pilihanku yang terbaik. Sementara ketika Allah tidak memberi, maka itu pilihannya Allah, dan aku yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Maka ketika Allah yang memilihkan, aku bersyukurnya 10 kali. Masya Allah, keren. Nah, maka artinya untuk Anda yang kesannya aku harus, silahkan, gak apa-apa. Tapi apabila ikhtiar Anda itu tidak membuahkan hasil seperti apa yang Anda inginkan, jangan kecewa terlalu. Karena apa? Yakin Allah telah menyiapkan untuk Anda sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Anda pilih sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kuncinya sabar, husnudzon, setelah semuanya ikhtiar dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita jawab pertanyaan dari Pak Budi tadi ya. Jadi ada kisah dari salah seorang kerabat beliau yang kemudian si suami ini tidak serta-merta, oh udah nggak cocok, cerai aja. Karena fenomena ini sekarang ada. Ada di kalangan masyarakat kita ini yang orang nggak mikir belas. Artinya oh udah nggak cocok, mau ngapain? Cerai. Nggak berusaha Tidak cari berusaha solusinya. atau bahkan mohon maaf ya, orang yang menikah kedua, menikah yang ketiga, menikah yang keempat, itu kesannya udah kayak main-main, cocok lanjut, gak cocok ya udah kita cerai lah. Ini seakan-akan kesan seorang laki-laki yang tidak gentleman, dia tidak berani bertanggung jawab, dia tidak berjuang untuk mempertahankan perahunya dari karam. Seakan-akan ketika perahu itu terombang-ambing oleh badai, dia tinggal duduk nunggu nasib. Kalau nasibnya tenggelam, biarin tenggelam.
Kalau nasibnya sampai di pinggir pantai, biar kita sampai di pinggir pantai tanpa dia ikhtiar. Mungkin menaikkan layar atau bahkan menurunkan layar atau menjalankan kemudi atau ini kesannya orang yang bukan lagi dia itu pasrah, tapi ini orang putus asa. Ini orang putus asa. Nah, maka sebagaimana yang Pak Budi ceritakan tadi, ini si adik begitu ikhtiar, enggak, saya enggak mau cerai. Saya akan pertahankan rumah tangga ini. Saya akan bertahan dalam luka agar kemudian rumah tangga ini tetap berjalan. Ya mungkin karena dia menjaga perasaan anaknya, mungkin menjaga keutuhan rumah tangga dengan segala macam faktor. Maka begini, yang Pak Budi sampaikan tadi saya bisa ambil salah satu di antara poinnya adalah setelah dia berikhtiar dengan maksimal, setelah semua cara dia lakukan, dan ternyata tetap dari lisan istri itu keluar kalimat ceraikan saya. Maka akhirnya si suami itu mengambil langkah terakhir, yaitu perceraian. Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan manusia. Apabila manusia itu melihat hasil, Allah melihat proses. Apabila manusia melihat dari Anda itu hasilnya, kaya raya, sukses, jabatan tinggi, memiliki perusahaan, yang dilihat oleh manusia adalah hasil yang Anda dapatkan. Dalam keadaan mereka tidak tahu bagaimana proses Anda mendapatkan itu. Apakah proses Anda mendapatkan dengan cara yang halal atau proses Anda mendapatkan dengan cara yang haram? Manusia gak mau tahu. Yang penting manusia kepingin lihat Anda sukses, manusia kepingin lihat Anda kaya, manusia kepingin lihat Anda menjadi anggota DPR, DPRD, memiliki jabatan bupati. Manusia kepingin itu. Sementara Allah menilai dari kita proses. Maka yang disampaikan Pak Budi tadi, setelah ini si kepala rumah tangga meyakini saya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, saya bakal akan senantiasa memperjuangkan rumah tangga ini dengan ikhtiar maksimal yang saya lakukan. Nah, ini artinya Anda telah melakukan semua yang Allah inginkan, insya Allah. Kalaupun terakhir setelah semua proses panjang itu Anda lakukan, ternyata tetap hasil akhirnya Anda bercerai, maka ingat, insya Allah itulah yang terbaik, yang saat ini Allah suguhkan sebagai hidangan untuk Anda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah perjuangan kita untuk mempertahankan rumah tangga ini akan sukses atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat, Anda mendapatkan pahala karena Anda telah melakukan ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga Anda yang sah. Maka ini Anda mendapatkan pahala. Hasil akhirnya ketika pun bercerai, ketika Anda ridha, ketika Anda ikhlas, ketika Anda tetap husnudzon kepada Allah, ini pahala yang kedua. Maka ini juga saya sampaikan, dan jazakallah khair Pak Budi tadi ya, yang telah mengingatkan kita. Jadi artinya cerai itu bukan sesuatu yang ringan. Jadi bukan asal tidak cocok cerai, asal ada ikhtiar. Anda yang melakukan, Anda yang bertanggung jawab. Anda ikhtiarkan rumah tangga Anda sampai titik yang terakhir. Karena ikhtiar Anda berpahala, dan kalaupun nanti terjadi takdir yang tidak Anda inginkan, Anda husnudzon, Anda ikhlas, Anda ridha, Anda sabar, itu pun pahala yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sekarang Ana lanjutkan dulu ya. Kehilangan. Antum pilih apa tadi? Terluka ya. Ana milih kehilangan. Iya. Sebenarnya enggak sih, cuma ngimbangin aja ya. Oh gitu Ustaz ya. Supaya biar seru gitu iya, ya. seperti Dewa Kipas dan Dewa AC dan Grandmaster itu kan. Nah, tapi banyak orang komen macam-macam. Wah, kalah juga kan, gembar-gembor. Mau kalah mau menang, dia dapat duit 100 juta, Anda dapat apa? Iya. Iya kan? Dapat pahala ghibah. Dapat dosa ghibah. Mungkin kalau untuk antum ghibah itu pahala ya, sehingga antum koleksi terus ya. Tiap hari ngajak saya ghibah terus. Dulu gitu. ada seseorang yang julukannya Raja Ghibah. Ini ghibah juga ini. Tapi tidak sebut nama ya. Sudah, sekarang pilihan yang kedua. Terluka, selesai sudah. Ketika Anda memilih terluka dengan semua konsekuensinya, insya Allah baik untuk Anda. Sekarang, apabila rumah tangga kita di ujung tanduk, rasanya sudah tidak kuat lagi untuk terluka. Rasanya sudah cukup waktu, sudah cukup panjang saya terluka dalam rumah tangga ini. Maka kesannya seakan-akan, sudahlah ya Allah, cukup sampai di sini terluka saya ingin memulai hidup yang baru, saya ingin membuka lembaran yang baru, walaupun saya harus kehilangan orang yang selama ini saya cintai. Nah sekarang, ingat, jangan sampai kita kemudian salah faham terhadap syariat perceraian. Perceraian
memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Perceraian merupakan musibah rumah tangga salah satu yang paling besar. Dan dampak dari perceraian tentu tidaklah ringan. Ada anak-anak, ada keluarga besar, semuanya perlu kita pertimbangkan. Tapi ingat, karena perceraian ini merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan seperti saudara kita yang ada di agama Katolik yang kemudian setelah menikah untuk selamanya tidak boleh lagi bercerai. Masih ingat ya podcast kita dengan saudara Philips ya. Dia katakan saya di agama saya Katolik begitu ya. Itu tidak ada perceraian karena jodoh itu Tuhan yang mempertemukan, maka tidak boleh ada yang memisahkan kecuali Tuhan, begitu kan? Nah, maka konsep tidak adanya perceraian di agama yang lain itu tidak begitu dalam Islam. Islam mengatur perceraian. Nah, maka dalam tanda kutip kalimat ekstrimnya, cerai itu pun ibadah. Cerai adalah ibadah. Bisa tapi antum jangan coba-coba ya. Oh, saya mau ibadah. Ibadah apa? Ibadah cerai. Oh, jangan. Susah juga nanti kan. Begitu ya. Jadi sesuatu yang kita buka ya ketika Anda memilih kehilangan, ya mungkin kehilangan suami, mungkin kehilangan istri karena adanya perceraian. Ingat, dalam tanda kutip, dalam kalimat yang ekstrim, cerai itu pun adalah ibadah. Sekarang pertanyaan, Ustadz, kenapa kok sesuatu yang kesannya tidak baik, sesuatu yang kemudian dianggap aib di masyarakat, sesuatu yang tidak diharapkan oleh manusia, kenapa dikatakan ibadah? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Karena Allah yang mengaturnya, maka di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan apabila mereka khawatir, yang artinya apabila mereka takut alla yuqima hududallah, di dalam rumah tangga itu suami dan istri tidak lagi mampu menjalankan aturan Allah, maka Allah katakan boleh bercerai. Nah, ketika Allah yang memperbolehkannya, ketika Allah yang mengatur caranya, ketika Allah yang kemudian mengatur masa iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya, ketika Allah yang mengatur bagaimana apa yang kita berikan kepada istri yang telah kita ceraikan, apa aturannya, ada talak yang pertama, ada talak yang kedua, ada talak yang ketiga. Artinya syariat ini apabila kita jalankan di dalam pilihan yang terakhir dan kita jalankan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, maka bercerai itu pun bisa bernilai ibadah. Tapi ingat, dalam satu benang merah dijalankan sesuai dengan aturan Allah. Artinya tidak menzolimi salah satu di antara kedua pihak. Alasan perceraiannya pun adalah alasan yang syar'i. Apabila mereka khawatir rumah tangga itu tidak lagi mampu menjalankan aturan-aturan Allah, suami tidak bisa diajak untuk semakin bertaqarrub kepada Allah, istri memberatkan seorang suami untuk senantiasa taat kepada Allah, maka ketika dipilih jalan perceraian dan dilakukan dengan tuntunan syariat yang benar, maka itu bisa bernilai ibadah. Sehingga dari sini kita cut. Apa cut itu? Potong. Kita potong. Bongkar. Oh, bukan. Lah, bukan bongkar, kita potong. Kita cut orang-orang yang menganggap perceraian itu aib. Karena ada salah seorang, beberapa ya, bukan salah seorang sekarang, karena sekarang sesuatu yang banyak kita lihat dalam dunia medsos ini ya, Ustadz Fulan bercerai, gak tanggung jawab sama istrinya, mentang-mentang udah terkenal istrinya ditinggalkan, mentang-mentang punya istri muda, istri pertamanya ditinggalkan. Dengar beritanya kan? Ustadz Fulan, maka hati-hati. Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Dan Anda tidak tahu apa yang terbaik di dalam rumah tangga mereka. Boleh jadi memang perceraian itulah yang terbaik untuk mereka. Bahkan di dalam sebagian riwayat dikatakan, ana tadi ngecek cuma belum dapat ya. Jadi insya Allah kita akan sampaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada salah satu riwayat yang saya sampaikan sekali lagi, ana juga belum sempat ngecek, tapi ana pernah dengar. Salah satu di antara sebab doa suami itu tidak diijabah oleh Allah, salah satu sebab yang menjadikan doa suami itu tidak diijabah oleh Allah adalah ketika suami tidak menceraikan istri yang buruk akhlaknya
dan buruk agamanya hanya karena perkara duniawi. Oh, istriku kaya, istriku terpandang, Meskipun akhlaknya buruk. istriku pejabat. Jadi biarinlah akhlaknya buruk, biarin agamanya buruk. Yang penting aku terus mendapatkan dunianya. Ini, nah maka artinya sampai pun terkadang Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk bercerai dalam banyak hadis yang riwayatnya kuat. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku ini tidak menolak tangan. Apa artinya tidak menolak tangan? Tidak pandai menjaga diri. Dia tidak memiliki batasan antara dia dan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya Rasulullah, istriku tidak bisa menolak tangan. Rasul katakan, talikha, ceraikan dia. Laki-laki ini bilang, tapi aku khawatir tidak sabar. Tidak sabar artinya apa? Karena kecantikannya. Aku tidak khawatir, tidak sabar untuk menahan diriku darinya. Rasul bilang, pertahankan. Nah artinya di sini, walaupun pada ucapan yang kedua Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempertahankan, tapi perintah yang pertama Rasul katakan, apabila memang istrimu seperti itu, talikha, ceraikan dia. Nah maka itu yang pertama. Artinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau antum ingetin dulu ya pemirsa apabila ada yang mau interaktif masuk. Baik pemirsa yang ingin bergabung dalam interaktif pada kesempatan kali ini, kami perlu ingatkan kembali bisa bergabung di nomor 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Baik, ini kita minum air madu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jadi poin yang pertama ya. Jadi kita cut sekarang kalimat-kalimat yang menganggap orang bercerai itu senantiasa salah. Enggak, belum tentu. Bisa jadi perceraian mereka itu adalah yang terbaik untuk mereka, yang Allah pilihkan untuk mereka. Maka jangan sampai Anda mencela orang yang bercerai. Apa baru nikah sekian cerai? Apa seorang ustadz kok cerai? Ini istrinya nggak bisa jaga diri sih sampai suaminya meninggalkan. Sudah, cut. Karena bisa jadi perceraian itu bernilai ibadah. Nah sekarang yang berikutnya, ketika Anda memilih kehilangan, maka ingat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man, barang siapa taraka, meninggalkan syai'an, sesuatu, awwadhahullahu, Allah akan menggantikan untuknya khairan minhu, yang lebih baik darinya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah, artinya meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah, meninggalkan sesuatu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang haram. Dia tinggalkan semua itu karena Allah. Ingat kalimatnya, karena siapa? Karena Allah, bukan karena istriku tidak cantik lagi. Atau ini suamiku tidak seperkasa dahulu. Urusannya lain. Kan? Tapi dia meninggalkan karena siapa? Allah. Berarti faktor yang menjadikan dia meninggalkan sesuatu bukan faktor duniawi, tapi faktornya apa? Ukhrawi. Kita terima. Kita terima dulu, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Naya di Lampung. Ibu Naya di Lampung. Silakan Ibu Naya, silakan. Iya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya mau nanya ya. Iya, tapi jangan nangis Bu Naya. Nanya aja ya. Ini gimana ya Pak Ustadz? Ini kan sedang ada masalah dalam rumah tangga saya. Semoga Allah memperbaiki. Amin, amin. Saya ingin mempertahankan rumah tangga gitu loh. Tapi ngelihat suami kok kayak masa bodoh, nggak pernah membimbing anak sama istrinya gitu loh Pak. Iya. Dia selalu kerja jauh, nggak pernah ngasih nafkah. Saya nyari nafkah sendiri gitu loh Pak. Iya. Kemudian? Terus ya mungkin dulu kesalahan saya ya Pak. Kesalahan saya terlalu cuek karena saya juga mencari uang buat keluarga.
Sekarang saya mau tanya nih sama Bunaya dulu, Bunaya, ya, sebelum panjenengan lanjutkan pertanyaannya. Iya. Anda ridho ndak dengan keadaan suami yang jauh dari rumah? Anda ridho ndak ketika Anda yang harus kemudian mencari nafkah untuk anak-anak? Anda ridho apa tidak ketika kemudian Anda yang kemudian full mendidik anak? Karena semua itu kalau Anda ridho bisa bernilai pahala. Coba Ibu Naya bagaimana dengan semua itu? Ya saya ridho karena ingin mempertahankan sama dekat dengan Allah gitu. Intinya itu. Masya Allah. Artinya Bu Naya ridho dengan semua itu walaupun terluka tapi kepingin rumah tangganya tetap utuh begitu ya. Kalau suami bagaimana? Keinginan suami bagaimana? Ada nggak suami pernah menyampaikan keinginannya untuk bercerai atau yang lain? Dulu pernah dicerai sekali tapi rujuk lagi. Oh, pernah dicerai tapi rujuk lagi. Setelah rujuk itu kemudian apakah ada kalimat-kalimat suami yang mengisyaratkan dia ingin menceraikan Bu Naya atau meninggalkan begitu? Enggak sih. Alhamdulillah. Dia ingin mempertahankan tapi selalu godaannya itu loh Pak. Dia selalu pacaran terus gitu loh. Dia itu apa? Selalu pacaran. Oh, Yang main-main. Masya Allah. Teleponan sama cewek. Baik, saya tangkap benang merahnya Bu Naya. Insya Allah Bu Naya dengarkan jawabannya ya. Mudah-mudahan saya doakan dari sini. Dan insya Allah diaminkan oleh semua pemirsa Madani TV. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk Bu Naya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Baik, insya Allah Anda dengarkan jawabannya. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya sudah sampaikan dari awal ya. Jangan menangis Bu Naya. Karena ketika temanya seperti ini memang kadang-kadang kita juga ngomongnya ini sambil nahan diri. Karena apa? Jangan sampai kita mengucapkan kita yang kena. Nauzubillah ya. Jadi mudah-mudahan Allah menyelamatkan keluarga kaum muslimin dari semua keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Bu Naya, ada sesuatu yang memang kita tidak dianjurkan untuk bertahan. Ada beberapa keadaan yang menjadikan memang kita tidak boleh bertahan. Kita harus berani untuk melangkah. Apalagi seperti Bu Naya sampaikan tadi, semoga Allah menutupi aib kita ya, amin ya Rabbal Alamin. Itu suaminya berpacaran dan kita wallahu alam itu pacarannya sejauh apa, seintens apa. Tapi kemudian kalimat ini bisa kita fahami dengan pemahaman yang paling ekstrim. Berpacaran ya dengan pemahaman yang paling ekstrim, dalam bahasa sekarang mungkin selingkuh begitu ya. Nah maka ketika Allah menjelaskan tentang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak terduga. Dilanjutkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Dilanjutkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan urusannya. Ibu Naya tahu nggak ayat ini dalam surat apa? Dalam surah At-Talaq, dalam surat yang menceritakan tentang perceraian. Para ulama menafsirkan kenapa kemudahan untuk orang yang bertakwa, jalan keluar yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, kemudahan urusan yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, kenapa diletakkan dalam surah At-Talaq, dalam surat perceraian? Karena para ulama mengatakan di dalam perceraian itu yang paling berat menerima konsekuensinya adalah perempuan. Masya Allah. Maka Allah katakan ketika memang itu pilihan terakhir yang kalian dapatkan, maka Allah katakan ingat, dunia tidak selesai begitu saja, tapi Anda bisa mendapatkan kemudahan dari Allah, Anda bisa mendapatkan rezeki dari Allah, Anda bisa mendapatkan jalan keluar dari Allah. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk Bu Naya, yang kami bisa sampaikan untuk Anda, kembali bangun komunikasi dengan suami. Senantiasa doakan suami, menasehati suami dengan cara yang terbaik. Kemudian Anda berintrospeksi, apa yang kurang dariku? Dan ini penting. Apabila semua telah dilakukan tapi tetap suami seperti itu, maka Anda bisa mencari pilihan yang lain Bu Naya. Karena apa? Insya Allah, Allah senantiasa menolong hambanya apabila hamba itu berikhtiar untuk senantiasa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kira-kira begitu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, sekarang kita lanjutkan kehilangan tadi ya. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, sekali lagi karena siapa? Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Gambaran mudahnya,
Kalau kita arah ke pekerjaan ya, terluka atau kehilangan. Terluka dengan pekerjaan yang riba, dengan dosa yang begitu besar, atau kehilangan fasilitas ketika dia meninggalkan pekerjaan itu. Maka jangan khawatir. Ya walaupun tidak semudah yang kita sampaikan, tentu ya harus ada kekuatan niat, kemudian keimanan yang kokoh, yakin atas janji-janji Allah harus dibangun kan. Nah, tapi tinggalkan apa yang tidak mendatangkan ridho dari Allah. Karena apa? Apabila Anda meninggalkan itu, maka insya Allah Anda akan Allah berikan ganti jauh lebih baik. Sekarang ada kata kunci. Kenapa? Istri dari An-Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, itu tidak boleh menikah sepeninggal Rasulullah. Antum punya jawaban nggak? Kalau wanita-wanita lain, selain Ummahatul Mukminin, selain istri dari An-Nabi SAW, semuanya suaminya meninggal, dia boleh menikah lagi. Setelah masa iddahnya selesai, dia diceraikan oleh suaminya, dia boleh menikah lagi setelah masa iddahnya selesai, kecuali istri-istri An-Nabi SAW. Kenapa? Antum jawab. Gak bisa jawab, selesai acara, tutup. Gak bisa, Ustaz. Duh, ojo jawab nanti bang tutup lagi. Hah? Gimana, Ustaz? Nah, para ulama mengatakan orang yang menikah lagi setelah dia diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suami, atau setelah dia ditinggal mati oleh istrinya, diceraikan oleh istrinya begitu ya, antara suami dan istri tadi, maka harapannya apa? Dia mendapatkan yang lebih baik. Sementara istri Nabi SAW setelah Rasulullah meninggal, dapat nggak yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Tidak bisa. Pasti tidak Ketemu bisa. jawabannya kan? Iya. Nah, karena orang itu menikah untuk yang kedua, setelah rusaknya rumah tangga yang pertama, atau setelah ditinggalkan oleh pasangan yang pertama, harapannya di kemudian hari dia mendapatkan pasangan yang lebih baik. Sementara istri An-Nabi SAW tidak mungkin mendapatkan yang lebih baik dari siapa? An-Nabi SAW. Jawaban yang kedua, para ulama mengatakan karena istri Nabi itu ibunda kita. Dan kita diharamkan menikahi siapa? Menikahi ibunda kita kan? Nah, itu beberapa jawaban para ulama. Saya kasih contoh. Insya Allah cerita ini sudah cerita yang sering kita dengarkan di telinga kita. Ummu Salamah ketika ditinggal meninggal dunia oleh Abu Salamah. Tahu kan ceritanya Ummu Salamah? Dalam banyak sekali riwayat. Maka Ummu Salamah mendapatkan ucapan bela sungkawa dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, "Qul laha," ucapkan kepada Ummu Salamah, an yaquli, untuk dia kita angkat dulu. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Mohon volume televisinya dikecilkan. Cukup mendengarkan dari HP atau dari telepon saja. Halo, assalamualaikum. Radio apa ini Pak ini? Radio ini apa namanya? Televisinya Bapak yang dikecilkan. Anda cukup dengarkan lewat line telepon. Oh, radio. Oh, radio. Masya Allah. Ya, radionya dikecilkan berarti. Radio. Ini pendengar Dakta FM. Masya Allah. Ahlan wa sahlan pendengar Dakta FM. Silakan Bapak. Iya, oke, ya, kecilin. Sip, udah jelas suara kami dengar. Udah ya. Jelas. Silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, itu kan masih komentar ya. Silakan. Dengan Pak Haji Desin. Bapak Haji Desin. Iya. Di mana Bapak? Pak Kobakrotan Juga Makmur Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Masya Allah, pendengar setia Dakta FM. Iya, saya nggak ini pagi malam toh. Iya, betul. Masya Allah. Lagi denger ya. Jadi Dakta FM ini udah seperti obat aja ya. Jadi dia harus senantiasa ada gitu, kayak oksigen. Iya. Saya nggak kayak nyetel yang lain kayaknya nggak ada asap yang lain gitu karena. Masya Allah. Enggak, betul, saya pantang terus saya ciri ini tuh kayak. Masya Allah. Pindah-pindah. Siap. Silakan Pak Haji, pertanyaannya Pak Haji. Atau mungkin ada usulan atau ada masukan. Tafadhol Pak Haji, silakan. Ya, ini kan kalau menurut saya sudah bagus meninggal. Kalau tadi dari pagi saya pantau itu masukan-masukan, kelas-kelas orang berat, orang-orang gedean ya. Kalau saya kan dari kampung nih.
Masya Allah. Tapi tetap kampung harus menjadi perhatian loh. Iya, iya, iya. Karena orang-orang masyarakat Islam kita khususnya yang ketinggalan malah yang di kampung-kampung, Pak. Betul. Jadi pembinaan di dalam pedalaman ya. Kota Madia, saya udah tahu persis bangunan juga bangunan orang-orang banyak duit, tapi kampung lihat loh. Iya, 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 iya. Di kampung atau kampung-kampung ini berbagai wilayah. Prihatin segala hal. Nah, berarti kira-kira usulan dari Pak Haji bagaimana ini? Kita luaskan sayap dakwah kita atau kita lebih terjun langsung ke masyarakat yang ada di pinggiran-pinggiran agar mereka juga mendapatkan pencerahan? Saya udah rencana kan nanti mau kunjung ke yayasan saya. Nanti banyak masukan lihat kampung loh. Baik, Lihat Masya Allah. wilayah ke daerah-daerah tertentu kampung, nanti kita akan terketuk dengan keadaan di wilayah-wilayah. Kalau kota sih jangan tanya, soalnya udah menengah ke atas. Baik, Pak Haji. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Haji? Kalau usulannya kita udah terima dengan baik. Saya hanya beri masukan aja. Jazakallah khair. Kunjung dulu ke yayasan yang pernah saya sudah dicatat kan di situ ke udah Sherlock juga. Kemudian nanti kita juga banyak akan coba masukan dari kampung atau lembaga yang ada. Insya Allah ini usulan dari Pak Haji ini langsung didengarkan oleh teman-teman tim dari Dakta FM. Insya Allah segera di follow up. Kalau cerita tentang kota saya tidak aneh loh. Gak aneh, justru dakwah kita sekarang kita prioritaskan menengah ke bawah loh Pak. Sip, sepakat Pak Haji, setuju saya. Lah, kalau ke atas, menengah ke atas mah orang-orang udah kelas elit. Tapi kalau menengah ke bawah nanti yang kita khawatirkan banyak yang di luar agama kita masuk, bahaya loh. Jazakallah khair, jazakallah khair. Kita terima dengan baik usulannya. Bahaya kalau ntar orang non muslim masuk memberi iming-iming dan lain sebagainya, dari sosial dan yang lain-lainnya, wah bahaya. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Haji, usulannya luar biasa. Insya Allah kita akan tindak lanjuti. Teman-teman dari Dakta juga akan memfollow up-nya. Insya Allah yayasannya akan segera dikunjungi nanti ya. Jazakallah khair. Itu usulan dari Pak Haji tadi ya, di Bekasi ya, Kabupaten Bekasi. Iya, Masya Allah. memang banyak daerah-daerah pinggiran pedalaman tidak tersentuh. Tidak tersentuh, luput ya. Mungkin antum dari MCI juga berpengalaman dalam masalah ini ya. Ustaz. Karena memang ya gimana Ustaz? Dakwah itu kan ya seperti itulah. Mungkin Ustaz sudah mendatangi itu berat. Ya memang berat, butuh kita perjuangan. Nunggu undangan baru datang gitu. Gitu undangan. Ya biasanya kan undang, ayo datang ke sini begitu. Sip. Kita lanjutkan pemirsa. Ini poin-poin yang terakhir ya, karena waktu kita udah tidak panjang lagi. Jadi ketika seorang manusia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menjanjikan akan menggantikan yang jauh lebih baik. Kita kasih contoh Ummu Salamah, walaupun tidak ada kalimat meninggalkan di sana, karena Abu Salamah meninggalkan Ummu Salamah karena kematian. Yang ini merupakan takdir yang tidak bisa dihindari oleh seorang pun di antara manusia. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah melalui utusannya, ucapkan kepada Ummu Salamah supaya dia mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran kepadaku atas musibah ini dan berikan untukku pengganti yang lebih baik darinya. Artinya dari Abu Salamah. Ketika Ummu Salamah mendapatkan berita ini dari Nabi SAW, maka Ummu Salamah mengatakan, wa man khair min Abi Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ini menunjukkan bagaimana seorang istri yang sangat setia kepada suaminya. Sampai ketika Rasulullah mengatakan, minta sama Allah agar Allah gantikan yang lebih baik dibanding suamimu yang telah meninggal. Dia mengatakan, siapa lebih baik dari suami saya? Coba. Ini yang jarang sekarang didapatkan dari istri-istri zaman sekarang ini. Kalau ngelihat suaminya itu kurang terus, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volume televisi atau Madani TV ini. Betul Bapak. Dengan Madani TV, silakan. Madani TV. Ya, saya pemirsa setia. Masya Allah.
Dari kota mana dengan Bapak siapa? Indonesia Setia, asal Indonesia, dari Bawean, Jawa Timur. Oh, Masya Allah, deket kita ya, Jawa Timur ya. Ya, gini saya sekarang ini menonton secara langsung di negara tetangga. Saya sudah menetap di negara tetangga Malaysia. Oh, jadi Malaysia. dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Hasan, asal Bawean, Jawa Timur. Bapak Hasan dari Bawean, tinggal di Malaysia. Malaysia. Di Malaysia, ya. Sudah Masya menetap Allah. di Malaysia. Bagaimana siaran Madani TV di Malaysia? Tampilannya, suaranya? Alhamdulillah, cantik. Cantik, Apakah Masya udah Allah. memakai HD? Masya Allah, cantik sekali. Silakan, Silakan Bapak Hasan. Cantik. Siarannya udah cantik, cukup bagus. Saya melalui siaran TV satelit. melalui siaran Min Media TV Parabola. Parabola. Silakan Siap, siap. Bapak, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya ingin informasinya saja, ingin beritahu bahwa di Malaysia cukup bagus Madani TV. Alhamdulillah. Ditonton oleh masyarakat di sini. Cuma Khususnya Pak Hasan, bagi orang-orang ini yang ada informasi Indonesia untuk yang menetap di sini. Jazakallah khair. Ada informasi untuk Pak Hasan dan pemirsa Madani TV. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sempat perpindahan frekuensi. Jadi yang sebelumnya di frekuensi lama, Betul, sekarang betul. pindah ke frekuensi yang baru, sehingga banyak di antara pemirsa Madani ini yang mengatakan, loh siarannya kok hilang? Padahal sekedar ganti frekuensi. Nanti jadi silahkan dibantu juga untuk menginfokan kepada yang lain bahwa kita telah pindah ke frekuensi yang baru. Terima kasih Bapak. Ya. Ini Madani TV ini stasiunnya di mana ya? Di Bekasi Pak Hasan, tapi kita live dari Kediri, Jawa Timur. Oh, stasiun besarnya di Bekasi. ya? Ya. Bekasi. Jawa Barat. Jawa Barat. Benar. Tapi kita sedang live Bekasi, malam Jawa hari ini Barat. dari Kediri. Oh, live sehari ini di Kediri. Tapi yang stasiunnya yang aslinya di Bekasi, Jawa Barat. Betul Bapak, Betul sekali, betul. Masya Allah. Pak Hasan, kita nitip salam untuk teman-teman yang ada di Malaysia, Pak Hasan. Insya Allah. Kalau ini nomor anunya ini Nomor interaktif, ya bisa ditelepon sewaktu-waktu. ya. Bisa WA, Pak. Saya Ya. sungguh senang sekali karena Madani TV banyak mengunjungi unsur-unsur agama nasihat. Masya Allah. Terima kasih. Barakallah. Cukup bagus sekali. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Hasan masukannya. Saya Alhamdulillah. adalah penggemar TV Parabola, khususnya TV Nusantara. Masya Allah. Sebab saya sendiri pun asal orang sana, orang Indonesia. Wabil khusus Madani TV. Ya. Banyak siaran di yang kami terima, Saling Sapa TV, NO TV, sudah Masya saya Allah, Masya dapat Allah. semua di Malaysia. Baik Pak Hasan, jazakallah khair informasinya. Insya Allah lain kesempatan Banyak kita bisa sekali sambung TV kembali. dari Indonesia Parabola dapat disiarkan di sini. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali dari Pak Hasan tadi ya, kita senang sekali apresiasinya. Ternyata Madani TV sampai di Malaysia, bahkan kita punya jamaah di Taiwan, di Jepang, di Qatar gitu ya. Masya Allah, memang mudah-mudahan semakin mendatangkan manfaat yang luas. Saya persingkat kembali karena waktunya juga sudah cukup malam ya. Ummu Salamah ketika mengatakan siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, tapi karena ketaatan dia kepada Rasulullah, maka Ummu Salamah mengucapkan doa itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik dibanding Abu Salamah. Tak lama setelah itu, setelah masa iddahnya selesai, dilamar oleh Umar ibn Khattab. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, Umar tidak lebih baik dari Abu Salamah. Bayangin, sekelas Umar ditolak. Datang kemudian lamaran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ummu Salamah mengatakan Abu Bakar tidak lebih baik dari Abu Salamah. Ditolak juga. Abu Bakar Sekelas manusia Abu Bakar. terbaik setelah Rasulullah, ditolak. Dan antum tahu apa hikmahnya? Setelah itu dia mendapatkan pinangan, dia mendapatkan lamaran khidbah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad, maka aku terima lamarannya. Artinya, ketika Anda memilih untuk berpisah atau kehilangan, Anda husnudzon kepada Allah.
insya Allah akan memberikan ganti kepada Anda rumah tangga yang lebih baik, suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, karena itu husnudzan kita. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita sampaikan mengenai kehilangan. Jadi begini, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kehilangan itu bukan berarti Anda akan susah selamanya. Boleh jadi dengan kehilangan justru Anda akan bahagia. Saya kasih satu contoh. Kehilangan tapi bikin manusia tambah bahagia. Ada salah satu kisah seorang laki-laki yang kaya raya. Kekayaannya luar biasa. Tapi dengan kekayaan yang luar biasa dia miliki yang melimpah itu, dia jarang sekali bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Karena apa? Kesibukan. Taken MOU, meeting, melihat proyek ke luar kota, luar pulau. Sampai waktu itu kesannya sangat mahal untuknya. Sampai dia tidak bisa makan bersama anaknya, dia tidak bisa bercengkrama dengan istrinya. Subhanallah, qadarullah, Allah takdirkan hartanya ludes, hilang, habis hartanya. Dia kecewa beberapa saat karena dia kehilangan harta yang sangat dia sangat dia impikan, sangat dia dambakan selamanya. Selama itu, subhanallah, ketika dia mulai menata hatinya, ketika dia mulai menata pola berfikirnya, ternyata dia mendapatkan hikmah yang luar biasa. Yang selama ini dia tinggal di rumah yang sangat besar, yang setiap anak punya kamar masing-masing, sekarang dia tinggal di rumah yang kecil, yang selalu berkumpul di ruang tengah rumahnya. Yang selama ini terpisah, sekarang terkumpul karena kehilangan harta. Dia mulai mendapatkan waktu yang sangat lapang untuk terus berjumpa dengan istrinya. Akhirnya dia mengatakan, ternyata dengan kehilangan harta ini, Allah memberikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding harta. Apa itu? Kehangatan yang ia rasakan di dalam rumah tangga. Itu contohnya. Jadi ketika Anda kehilangan sesuatu, ini bukan kemudian Anda mengatakan dunia selesai sudah. Enggak. Kiamat. Enggak. Tapi apa? Kehilangan itu boleh jadi adalah pintu utama untuk Anda masuk ke dalam ruang kebahagiaan. Nah, maka artinya berbahagialah Anda ketika Anda memang sudah tidak lagi mampu bersabar. Ketika Anda terluka, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan justru setelah Anda kehilangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini beberapa pemaparan yang mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya untuk Anda yang sedang berjuang di dalam luka, dan untuk Anda yang mungkin ingin menguatkan diri ketika Anda harus memilih kehilangan. Nah, itu insya Allah yang dapat kita sampaikan. Atau bagaimana? Waktunya sudah terlalu malam ya? Iya, Ustaz. Ini pertanyaan dari kolom komentar YouTube banyak sekali. Sebenarnya mungkin pertanyaan ini sudah sempat kami screenshot ya, Ustaz ya. Semoga bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mungkin kalau tidak di live di YouTube, mungkin ada waktu senggang, mungkin live di Instagram atau YouTube, mungkin sekali kita sempatkan untuk menjawab pertanyaan aja, Ustaz ya. Karena insya Allah nanti interaksinya di sana juga gak kalah banyak dengan yang live di YouTube. Jadi insya Allah mungkin pemirsa bisa stay tune ya, juga selalu update, selalu cek update di fanpage Ngaji Bareng Ustaz Rifki Ja'far Thalib atau di channel Instagram Rifki Ja'far Thalib. Iya. Dan bisa diinfokan juga mungkin dari admin, bisa dikirim ke kita frekuensi terbaru dari Madani TV. Kita pasang di YouTube kita, di medsos kita. Ya, biar sambil WA kita umumkan juga, Ustaz, bahwa SDO ini mungkin bisa dimunculkan ini apa? Tabungan Ramadan. Tabungan Ramadan. Bahwa Syekh Dakwah ini juga sudah 3 bulan, sejak 3 bulan yang lalu sebelum Ramadan ya, sudah memulai program menanam pahala Ramadan. Artinya untuk mencuri start ya? Mencuri start, iya. Tapi sah. Insya Allah. Karena ternyata banyak juga loh para dermawan ini yang kemudian sadar bahwa waktu mereka mungkin tidak panjang. Iya, nggak panjang lagi. Akhirnya berbondong-bondong mereka menabung untuk kemudian kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan pada saat Ramadan. Dan alhamdulillah
sudah terkumpul sekitar kurang lebih 140 juta rupiah. Ustaz. Alhamdulillah 140 juta. Dan kita akan sebar di bulan Ramadan. Nah, untuk pemirsa yang mungkin ingin nambah, yang sudah-sudah ya atau ingin bergabung karena Ramadan kurang lebih tinggal 2 pekan lagi atau bahkan kurang dari 2 pekan. Ya, 14 hari lah insyaallah ya. Bisa menyampaikan donasinya melalui rekening BNI Syariah di 0716792786 atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Kami ulangi lagi, bisa disalurkan melalui rekening BNI Syariah dengan kode bank 009. Kemudian nomor rekeningnya yaitu 0716792786 atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dan kemudian Ustaz, kalau boleh kita simpulkan Ustaz, bahwa antara terluka dan kehilangan ini selalu memiliki 2 sisi. Pasti. Jadi lebih baik mana, kadang terluka itu lebih baik daripada kehilangan. Dan masing-masingnya lebih baik terluka atau tidak gitu. Artinya kan begitu Ustaz ya. Memang ada 2 sisi dari semua pilihan itu. Ketika Anda melihat biarlah saya terluka yang penting tidak kehilangan, yaitu pilihan Anda, insya Allah baik. Atau yang lain mungkin kalau terluka terus akan menjadikan saya tidak kuat sabar, akhirnya saya malah berdosa, mendingan kehilangan, juga itu insya Allah baik untuk Anda. Silakan dilihat maslahat dan mudaratnya masing-masing. Dan suatu permasalahan tentu yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Betul. Masya Allah. Betul. Ini termasuk seperti yang ceritanya Bunaya tadi ya. Bunaya bisa menilai insya Allah. Pak Budi juga tadi yang telepon, kemudian Pak Hasan dari Malaysia, Masya Allah, dan banyak tadi ya penelpon yang mungkin tidak sempat bisa kita angkat ya. Karena waktu sudah terbatas. Baik pemirsa, insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang. Kita tutup acara malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.